Pascal Struijk datang, 4 pemain ini terancam dicoret dari skuad Garuda. Rafael Struijk mendadak pindah ke Liga Australia. Sintayong beri respon begini. Pengamat Malaysia terkejut melihat penampilan seorang Rizky Ridho. Mimpi bermain di Serie A, SC Heerenveen buat sakit hati Tom Haye gegara hal ini. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk secara mengejutkan resmi berlabuh ke Brisbane Roar dari ADO Den Haag dengan status bebas transfer. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Brisbane Roar melalui Instagram resmi klub dan website resminya. Klub asal Australia ini menjelaskan bahwa Rafael Struijk merupakan penyerang serba bisa. Menurutnya, Struijk sebagai pemain nomor 8 namun bisa bermain sebagai sayap juga. Sontak saja, perpindahan mendadak striker muda itu menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air karena dianggap sangat mengejutkan. Hal itu dikarenakan tak adanya rumor soal perpindahan penyerang berusia 21 tahun tersebut. Padahal bila melihat statistik, Rafael Struijk sudah tampil bersama ADO Den Haag selama 3 penampilan pada musim ini. Banyak juga yang menyayangkan atas kepindahan dirinya, mengingat usia Rafael Struijk yang sangat muda dan masih berpeluang untuk berkarir di Eropa. Kendati begitu, pelatih timnas Indonesia Sintayong justru memberikan dukungan penuh atas keputusan anak asuhnya tersebut. Sintayong menyebut jika Rafael Struijk bisa bersaing dengan baik saat bermain di Liga Australia. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap Rafael Struijk dapat menit bermain lebih banyak dibandingkan saat berada di ADO Den Haag. Memang bagus datang ke Brisbane, intinya dia bisa bersaing dengan baik di sana. Semoga bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak, ujar Sintayong. Adapun alasan Rafael Struijk memutuskan pindah ke Brisbane Roar karena ingin mencari tantangan baru setelah bertahun-tahun di Belanda. Bahkan secara belak-belakan penyerang timnas Indonesia itu mengungkapkan bahwa dirinya ingin keluar dari zona nyaman untuk berkembang menjadi pemain yang lebih baik lagi. Saya senang bermain di E-League dan pindah ke belahan dunia lain untuk melangkah keluar dari zona nyaman saya, ujar Rafael Struijk. Dua pengamat sepak bola asal Malaysia menyoroti performa memukau dari bek tengah timnas Indonesia Rizky Ridho. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memberi kejutan dengan menahan imbang Australia beberapa waktu lalu. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia membuat pemilik ranking 24 dunia FIFA itu harus menerima berbagi poin 1. Meski Australia tampil dominan menguasai 63% penguasaan bola, 19 tembakan, 32 sentuhan di kotak penalti lawan, dan 15 tendangan sudut. Namun Australia tak bisa memanfaatkan keunggulan tersebut. Atas hasil tersebut, dua pengamat sepak bola Malaysia Faiz Gurun dan Kesmat Stad memberikan pujian khusus atas performa apik dari timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Mereka juga mengagumi performa apik Rizky Ridho di tengah dominasi pemain timnas Indonesia yang bermain abroad. Melihat banyaknya pemain abroad di skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong, sontak mendapat komentar dari sang pengamat. Lalu, Faiz Gurun mengungkapkan apa yang membuat Rizky Ridho tak begitu tampak jomplang performanya dengan pemain kelas Eropa lainnya. Menurutnya, di antara pemain tersebut, Rizky Ridho lah yang memiliki caps terbanyak membela timnas Indonesia. Selain memiliki pengalaman banyak bermain untuk timnas Indonesia, hal itu ditambah dengan adanya pemain Eropa di lini pertahanan tim Garuda. Ada Rizky Ridho, dia tak terlihat berbeda ketika banyak pemain timnas Indonesia bermain di Eropa. Bermain di tempat lawan saat melawan Arab Saudi, kita lihat ada dua pemain Persija di sana. Di samping Rizky Ridho ada Witan Sulaiman, mereka tampil begitu baik, ujar pengamat tersebut. Bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh berbicara belak-belakan soal adanya komentar miring terhadap pemain naturalisasi atau diaspora di skuad timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia asuhan Sintayong berhasil mendapatkan 2 poin dari 2 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Atas hasil tersebut, membuat tim asuhan Sintayong masih kokoh di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan mengumpulkan 2 poin. Dalam kesempatan wawancara terbarunya,
Sandy Walsh berbicara jujur soal adanya komentar miring atau sentimen yang membeda-bedakan antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal di skuad timnas Indonesia. Sandy Walsh mengatakan hal itu sempat terjadi pada waktu sebelum gelaran Piala Asia 2023, di mana hal itu juga terungkap soal komentar miring perbedaan pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Bek keturunan Surabaya ini mengaku bahwa di dalam tim tidak ada rasa perbedaan seperti komentar miring tersebut. Sebelum Piala Asia, ada beberapa komentar, katakanlah tentang pemain diaspora dengan pemain lokal, dan itu rasanya sangat, bukan menyakitkan, tapi di satu sisi, frustasi mendengarnya. Walau itu sudah terjadi sekarang, tapi harus ditingkatkan lagi, dan ini semua benar-benar mengubah kita, semua kritik yang kita terima sebagai tim. Dan kita juga posting di media sosial sebagai sebuah tim, setiap orang dengan pesan yang sama dan niat yang sama. Sejak saat itu saya senang bahwa narasi itu sekarang sudah perlahan hilang, dan seperti yang kamu sebutkan sangat menyenangkan bahwa saat ini orang-orang melihat menyatu sebagai sebuah tim, ujar Sandy Walsh. Seperti yang diketahui, gelandang timnas Indonesia Tom Haye akhirnya mencatatkan debutnya di kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda bersama Almere City. Di balik pencapaian itu, ternyata Tom Haye sempat sakit hati di proses dia bertemu dengan klub barunya. Sebelumnya, Tom Haye sempat diambang kepindahan ke klub Italia Como. Sayangnya, kesepakatan transfer gagal tercapai di detik-detik akhir bursa transfer musim dingin lalu akibat perbedaan pandangan soal nilai transfer. Kekecewaan Tom Haye semakin mendalam mengingat Como berhasil promosi ke Serie A Italia dan klub tersebut juga dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Namun Tom Haye akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Almere City. Jujur saja itu sangat menyakitkan, kontrak saya dengan klub sebelumnya juga sudah berakhir. Ketika Heerenveen tidak mengizinkan saya pergi, tentu saja itu sangat mengecewakan, ujar Tom Haye. Dalam debutnya bersama Almere City, Tom Haye tampil cukup meyakinkan selama 30 menit. Meskipun belum mampu membawa Almere City keluar dari zona degradasi, penampilannya memberikan harapan bagi fans klub. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, Tom Haye mampu menunjukkan kualitasnya di lapangan. Nama Pascal Struijk dikabarkan menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Pemain Leeds United itu diketahui berposisi sebagai bek tengah. Selain itu, Struijk juga bisa diturunkan sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Jika nantinya Pascal Struijk datang dan membela timnas Indonesia, tentu harus ada pemain yang menjadi korban dan harus rela tergusur dari skuad Garuda. Dengan pengalaman serta jam terbang yang dia miliki, tentu bukan hal yang sulit bagi Pascal Struijk menggeser beberapa pemain. Lantas pertanyaannya, siapa pemain yang berpotensi dicoret Sintayong jika Pascal Struijk datang? Yang pertama, Elkan Bagot. Nasib pemain Blackpool FC ini tengah tidak jelas lantaran perselisihan dengan Sintayong. Bagot diprediksi tidak akan dipanggil hingga kedua belah pihak duduk bersama mencari solusi. Kehadiran Pascal Struijk tentu bisa membuat pemain berusia 21 tahun itu semakin tersingkir. Jika tak mau tersingkir, Bagot jelas harus segera memperbaiki hubungannya dengan Sintayong dan juga harus segera menaikkan level performanya di lapangan. Yang kedua, Pratama Arhan. Saat ini, pemain Suwon FC itu sudah harus bersaing dengan sejumlah pemain di posisinya seperti Nathan Choaon dan juga Kelvin Verdong. Jika Pascal Struijk jadi dinaturalisasi, saingan Arhan dipastikan bertambah. Ini akan membuat pemain berusia 22 tahun itu semakin tersingkir. Jika tetap dipanggil, Arhan kemungkinan besar bakal terus menghuni bangku cadangan. Yang ketiga, Muhammad Ferrari. Ferrari menjadi salah satu bek muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun hadirnya pemain berpengalaman dan punya kualitas tinggi macam Struijk, maka peluang melihat Ferrari tersingkir sangat terbuka. Dengan usia yang masih 21 tahun, Ferrari besar kemungkinan bakal dimaksimalkan oleh Sintayong di timnas U23 demi memberi jam terbang dan pengalaman internasional. Yang keempat, Jordi Amat. Posisi pemain Johor Darul Ta'zim ini paling rentan digusur oleh Pascal Struijk. Betapa tidak, kiprah Amat selama berkostum timnas Indonesia bisa dibilang tak bagus-bagus amat. Ex pemain Espanyol itu kerap dianggap sebagai titik lemah di pertahanan timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin Amat bakal tergusur jika Struijk resmi membela skuad Garuda.
Namun pemain berusia 32 tahun itu sepertinya masih dibutuhkan timnas Indonesia, sebab Jordi Amat punya segudang pengalaman kala merumput di Eropa. Namun tak menutup kemungkinan juga jika Jordi Amat akan tergusur dalam waktu yang tak akan lama lagi.